Kita lihat di sini. Bisa kan tadi? Ada cat. Bisa juga misalkan di sini komputer. Ada screen. Ada juga keyboardnya. Ada juga mouse-nya, seperti itu. Bisa bagian-bagiannya juga, oke? Kira-kira contoh yang lainnya ada lagi nggak? Kira-kira kalau classroom, kira-kira bagiannya apa aja nih isinya? Di kelas, di ruang kelas kira-kira biasanya ada apa? Table, betul. Ada chairs, ya. Apalagi? Blackboard atau whiteboard. Terus eraser, ya. Apalagi? Ya, ada studentnya, berarti ada siapa lagi? Ada student di sini. Ada studentnya belajar sama siapa? Sama teacher. Ya, seperti itu. Bisa ya? Bisa? Paham tentang hiponim? Kalau bisa, kita langsung lanjut ke affixes atau imbuhan. Ya, kita balik lagi. Affixes adalah the smallest parts of a word. Jadi, affixes adalah bagian terkecil dari sebuah kata, atau bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah imbuhan. Contohnya, di sini ada kata. Di sini ya, wordnya adalah adaptable. Meaning of a word, adaptable itu adalah capable to make suitable atau bisa beradaptasi artinya ya. Nah, di sini verbnya atau kata si hurufnya itu adalah kata kerjanya adalah adapt atau adaptasi. Kemudian ditambahkan imbuhan able, adaptable, bisa beradaptasi, artinya seperti itu. Jadi capable to make suitable atau bisa beradaptasi, dari kata adaptasi dan dapat. Jadi dapat beradaptasi. Nah, imbuhan kalau dalam bahasa Inggris ada dua, yaitu ada awalan dan akhiran, yaitu suffix and affix. Kalau suffix and prefix. Kalau suffix adalah imbuhan yang letaknya di akhir. Contohnya, tuh kita lihat di sini. Ya, di belakang. Betul sekali. Suffix, an affix which is placed after the stem of a word. Jadi, suffix adalah imbuhan yang letaknya di belakang atau setelah kata dasar. Stem itu kata dasar ya. Contohnya, for example, driver, singer, nicely, information. Nah, seperti itu. Kita di sini harus tahu, misalkan kalau imbuhan e dan r di belakang itu biasanya apa? Kata apa?
Kan ada kata benda, kata sifat, kata kerja. Kalau kata benda adalah yang dikenai pekerjaan atau yang melakukan pekerjaan. Kata sifat adalah yang bersifat seperti sedih, senang. Kemudian ada juga marah. Nah, kalau misalnya kalau kata benda, kata kerja adalah yang melakukan pekerjaan. Contohnya drive, sing, seperti itu. Nah, kalau misalnya ditambahin er berarti orangnya kan. Nah, kalau orang berarti yang melakukan pekerjaan, berarti dia adalah noun. Betul sekali. Kata benda. Jadi akhiran e dan r itu mengacu kepada kata benda. Betul sekali Mas Wahab dan Mbak Yuli. Contohnya driver, singer. Nah, ada lagi nggak kira-kira selain driver and singer? Siapa bisa punya contoh lain? Akhiran yang membentuk kata benda. Player, betul sekali. Writer. Terus apa lagi? Suaranya putus-putus. Oh, mungkin sinyalnya terganggu. Coba siapa lagi yang punya contoh akhiran yang bisa mengacu kepada kata benda? Player, writer. Mana lagi? Painter, dancer, betul sekali. Nah, itu adalah seperti itu. Kalau misalnya yang di belakangnya L dan Y, L and Y, nicely adalah, nice itu kata sifat atau adjektif. Jika dikenai dengan L dan Y, dia menjadi adverb atau kata keterangan. Nicely, dengan ramahnya, dengan baiknya. Contohnya, selain ini apa? Nicely. Kalau misalnya dengan cepatnya, cepat apa? Quick, ya. Betul sekali Mbak Maida. Beautifully, dengan indahnya. Quickly pakai Q. Siapa yang mau membetulkan itu? Ya, quickly. Kalau dengan cerobohnya, carelessly, ya. Dengan cerobohnya, carelessly. Tambahkan li-nya di belakang. Kalau dengan baiknya, kind, slowly, betul sekali. Slowly dengan lambatnya. Dengan baiknya, kindly, betul sekali. Nah, kalau suffix ini yang terletak di belakang, dia belum tentu bisa dipisahkan dengan kata dasarnya. Contohnya, kita bisa lihat contoh yang nomor keempat nih, information. Nah, meskipun akhiran di belakangnya itu adalah O dan N, ya, sebuah kata benda kan, informasi itu kata benda kan istilahnya. Nah, information, kita nggak bisa hanya menggunakan kata dasarnya informasi, di situ O dan N-nya itu dia sudah bagian dari katanya tersebut. Dia tidak bisa memiliki kata dasar seperti itu. Tapi di sini kita di situ lihat kalau yang di belakangnya itu O dan N, kita bisa menebak bahwa kata tersebut adalah kata benda, information. Tapi belum tentu bahwa kata dasarnya adalah informatio. Seperti itu. Ngerti nggak? Kalau suffix itu terkadang tidak bisa dipisahkan dengan kata dasarnya. Karena
terkadang suffix tersebut adalah bagian dari kata dasar. Ngerti nggak? Ada yang masih kurang paham tentang ini? Biar dijelaskan nih. Misalkan di sini. Nah, kalau drive kan kata dasarnya drive ditambahkan i dan r jadi driver seperti itu. Tapi kalau yang tadi information dia tidak bisa dipisah informe. Di situ information. Nah, O dan N tersebut termasuk kata dasarnya. Seperti itu. Ngerti sekarang? Halo? Still there? Apakah paham? Oke, paham. Kalau paham, saya lanjut ke prefix ya. Nah, prefix is an affix which is placed before the stem of a word. Jadi, prefix adalah imbuhan yang letaknya di awal dari kata dasar. Nah, coba kalau kita analisa kata prefix. Berarti adanya di mana? Di awal, betul. Contohnya, recall, misunderstand, bicycle. Nah, for example, penjelasannya nih, nonsense. Non itu artinya tidak, sense itu reasonable, masuk akal. Berarti kalau nonsense itu adalah tidak masuk akal. Nah, kalau awalan re seperti pada kata recall, berarti call itu memanggil. Re itu adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Berarti apa artinya? Ayo. Mengulang. Memanggil yang diulang-ulang, mengingat jadinya. Jadi recall itu artinya recall the memory atau mengingat-ingat memori. Kalau miss itu artinya salah atau wrong. Jadi kalau misalnya misunderstand, ayo apa misunderstand? Salah paham. Betul. Kalau bicycle, by itu artinya apa? Artinya dua. By artinya dua, seperti bipolar. Bicycle.